Kenapa saya memilih anak ini? Karena memang ada kulturnya. Kalau nomor 7 biasanya di Persib itu selalu membawa hoki. Seperti yang Bapak ini. Beckham pun di sini selalu menjadi pembeda. Dia dengan punya visi yang sangat luar biasa gitu kan. Dia dengan tekniknya yang di atas rata-rata. Beliau juga seperti itu dulu. Ketika dia selesai di Persib itu dan memberikan kostum terhadap anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atep. Dan saya Abo. Jangan lupa tonton Tiento. Pada update kan sekarang untuk Persib saat ini ada di klasemen nomor berapa? Kedua. Nomor 2. Nomor 2. Iya. Masih nomor 2 ya. Betul. Iya. Menurut Akang-Akang sendiri, sebenarnya apa yang membuat bisa bertahan di posisi 2 dan sebenarnya apakah bisa di posisi 1? Atep dulu dah. Ya sebenarnya dari segi persiapan tim Persib ini cukup bagus. Dari segi materi pemain juga bagus. Terkadang memang konsistensi agak ketika menghadapi lawan-lawan tim besar agak tidak konsisten ya. Tetapi melihat pertandingan kemarin, apalagi malam ini juga menghadapi Persibaya, insya Allah 3 poin. Dan saya yakin kalau malam ini terlewati 3 poin, bisa konsisten terus dan bisa naik ke puncak menurut saya. Betul. Nah, sebenarnya apa yang menurut Kang Atep dan juga Kang Abo dimiliki mungkin oleh Bayangkara yang sekarang sampai dengan saat ini masih di klasemen nomor 1, yang ibaratnya harus juga atau misalnya bisa di-beat sama Persib gitu? Ya sebetulnya kalau pandangan saya sih kemampuan Bayangkara ataupun Persib itu hampir sama rata ya. Sebetulnya Persib lebih unggul dalam segi pemain ya tapi ya. Nah, tapi dikarenakan kompetisi juga masih berjalan, kita masih bisa meraba-raba dan pertemuan kedua juga pasti akan terjadi kan antara Persib sama Bayangkara. Dan kemarin pertemuan pertama, dan itu pun tidak dijadikan acuan bahwa kemampuan Persib di atas Bayangkara. Enggak juga, karena sekarang itu memang hampir rata. Dan saya melihat kalaupun Persib sekarang ini dengan yang tadi Atep utarakan bahwa materi pemain sudah sangat bagus, jadi itulah yang menjadi kunci sebetulnya nanti Persib bisa menyalip di di akhir-akhir lah ya untuk ke puncak klasemen. Dan saya masih optimis bahwa tahun ini adalah kans untuk memberikan juara lagi sangat terbuka lebar. Betul ya Tep ya? Betul, gitu betul. Ya? Sebenarnya lebih diuntungkannya karena siapapun tim lawan ataupun siapapun tim bisa menang karena musim ini tuh bermain di tempat yang netral. Jadi siapapun tim yang memiliki mental yang baik, saya kira itu yang akan menjadi juara nantinya. Oke. Jadi mental juga ya. Betul. Iya. Iya. Dan itu keuntungan sebetulnya buat pemain kan, tanpa tanpa pressure dan juga memang dukungan tuh kadang-kadang dukungan ada yang membuat kita jadi up, ada yang membuat jadi down gitu kan. Sebetulnya itu ya sesuatu hal yang pembuktian diri. Siapa sih yang lebih layak untuk menjadi yang terbaik itu di Indonesia tanpa adanya penonton? Nah sekarang sebetulnya. Gitu. Nah tapi kalau misalnya saya boleh tanya opini dari Akang-Akang ini terkait dengan sistem permainan yang kalau ini aku ngomong yang seri 3 berarti ya, seri 3 yang sedang berjalan ini. Itu kan 4 hari bermain. Itu kalau misalnya dari sudut pandang pemain-pemain profesional yang sudah bermain terlebih dahulu terkait dengan sistem permainan sekarang tuh gimana? Ini kan yang sekarang tuh kayaknya cepat banget mainnya nih. Oke. Nah, kalau pandangan dari Akang-Akang seperti apa? Mungkin kalau pandangan saya sih melihat di situ itu kedalaman tim ya. Kedalaman tim kenapa? Karena kalau melihat Persib sendiri dihuni pemain-pemain yang ya itu tadi yang Atep bilang sudah mumpuni. Bagaimana cara pelatih meracik strategi ataupun bagaimana cara pelatih kapan yang harus siap bermain, kapan yang harus istirahat. Yaitu perlunya rotasi. Pinter-pinter kapan harus menurunkan si pemain tersebut, kapan juga harus diistirahatkan dengan jadwal yang begitu padat. Saya pikir itu bukan masalah besar buat Persib ya. Tentu dengan tim-tim lain mungkin agak sedikit pincang, tapi untuk Persib sendiri saya pikir di situ kejelian seorang pelatih kapan harus menurunkan. Dan memang
rotasi sih yang paling menjadi sorotan ya, tapi Betul. 1 kali pertandingan, 4 kali lagi pertandingan, ya kan? Istirahatnya, recovery-nya cuma 3 hari. Jadi ke pemain juga jangan terlalu banyak keluyuran lah, banyakkan istirahat, jaga kondisi dan menatap pertandingan selanjutnya. Oke, berarti kalau misalnya kayak gitu, kuantiti dari sebuah tim juga penting ya untuk menghadapi si seri permainan seperti itu. Iya. Dan saya menambahkan ya, dan sebenarnya Persib ini memiliki kualitas pemain yang hampir sama gitu. Jadi kalau memang mau tadi disampaikan oleh Kang Abo gitu, dengan kita rotasi pemain itu salah satu cara sehingga pemain tidak terkuras energinya. Mengingat jadwalnya padat, walaupun menurut kita di Eropa juga sama sih gitu, kalau memang dibandingkan dengan jadwal gitu. Bahkan di Eropa kan ada champion, ada macam-macam. Di kita kan hanya fokus di satu liga gitu. Tetapi menurut saya dan tadi yang disampaikan oleh Kang Abo, betul bahwa rotasi yang paling penting di dalam sebuah tim. Oke. Dan jika memang sekarang lagi dianalisa oleh Kang Abo dan juga Atep nih, proses rotasi itu sudah berjalan dengan baik berarti? Ya, saya melihat ada sedikit sudah ada mulai perubahan ya. Ketika memang tuntutan di media sosial yang selama ini juga begitu gencar, kaitan pemain-pemain yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan, dan saya pikir itu juga sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Ketika pemain tersebut diberikan kepercayaan, mereka bisa memberikan kemampuannya. Dan sebetulnya itu yang sangat bagus ya. Jadi sebagai pelatih pun kita juga tidak harus open minded lah ya. Jangan harus selalu apa yang sudah dia perbuat, sudah dia lakukan bahwa itu adalah keputusan terbaik. Tapi alangkah lebih bijaknya kalaupun kita bisa mendengarkan masukan-masukan dari yang selama ini juga tahu dalamnya Persib Bandung gitu kan. Itulah. Jadi ya Tep ya, pemain-pemain yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan, ketika diberikan kesempatan dia bisa membuktikan. Saya tidak melihat kualitas seperti Deddy Kusnandar, saya tidak melihat juga kualitas Preds Butuan, Abdul Aziz, malah yang selama ini juga belum mendapatkan kesempatan, Erwin Ramdhani. Bahkan Indra Mustafa pun kalau diberikan kesempatan, saya pikir anak itu juga suatu saat nanti menjadi pemain masa depan Persib selanjutnya. Amin. Oke. Nah, seru nih malam ini ya. Malam ini lawan Persebaya. Aduh. Kalau misalnya mau ibaratnya tebak skor kecil-kecilan, asik. Tebak skor yang enggak yang tebak skor lah kita ngomongnya. Berapa sih kira-kira hari ini? Ya, Atep dulu dah. Sayangnya saya bukan paranormal sih ya gitu. Kan tebak-tebakan aja. Tapi mudah-mudahan feeling saya benar gitu. Malam ini 1-0 untuk Persib. Oke. Kalau saya melihat kedua tim ini memasukkan bolanya memang lebih banyak ya. Kebobolannya memang sedikit. Memang sengit. Apa yang dikatakan Atep saya setuju. Selisih tetap 1. Kalau saya melihat babak pertama itu akan jual beli serangan sudah pasti ya. Akan jual beli serangan dan mencari dari mana celah yang mungkin bisa ditembus. Tapi saya melihat babak pertama ini kemungkinan masih 0-0 dan skor terakhir kayaknya selisih 1 tetap. Kalau dia 1-0 saya mungkin 2-1. Oke. Untuk siapa nih? Ya, untuk yang menang. Untuk yang menang, ya tentunya Persib lah. Saya berharap Persib bisa. Betul. Karena apa? Kalau Persib bisa melewati ujian yang sekarang, yang tadi Atep pernah bicarakan dari awal, ketika menghadapi tim-tim besar mereka selalu kesulitan. Nah ini sebetulnya ujian, karena ini tim besar. Begitu setelah melewati ini, kesananya mungkin Persib akan lebih percaya diri menghadapi pertandingan selanjutnya. Tapi kalau misalkan hari ini tidak sesuai prediksi, hari ini tidak sesuai, itu akan menjadi berat buat perjalanan Persib dan memang butuh proses lagi, akan semakin berat bebannya. Karena masih ada pertandingan setelah ini ya, maksudnya untuk di seri 3 masih ada kalau salah terakhir tanggal 14 nih. Kalau 13-14 sama Oke. Lawan itu, lawan mana terakhir? Bali ya? Bukan Tep? Betul? Persik Kediri ya? Nanti kita update lagi. Oke. Yang jelas pokoknya ini seri 3 ini seri yang betul-betul menentukan nasib Persib selanjutnya. Betul. Karena menentukan berat atau semakin percaya dirinya. Iya, sudah pasti.
Iya, karena dari segi permainan kalau menurut saya sudah mulai bagus. enak ya. Cuman mulai enak kadang-kadang percaya diri si pemain itu terganggu gitu ketika menghadapi satu tim, apalagi kalah itu mentalnya akan down gitu, dan ketika menang lagi itu akan naik lagi, dan kita menang lagi itu akan semakin naik lagi. Makanya seri 3 ini sangat menentukan bagaimana langkah Persib ke depannya. Kita berharap sih menang malam ini. Ya. Amin. Nanti kita nonton bareng-bareng ya. Harus. Nanti kita WhatsApp-an gitu. Pasti. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tadi juga saya ada sedikit garis bawahi yang Kang Abo sampaikan bahwa ini tidak ada tekanan dari manapun, semuanya netral, betul ya? Oke. Nah, tapi kalau misalnya saya mau nanya aja nih, ketika kemarin di seri 1 sempat ada pergejolakan dari Bobotoh, itu bagaimana pendapat dari Atep dan juga Kang Abo? Atep dulu atau saya? Pergejolakan itu. Kalau saya melihat itulah Persib. Karena mungkin bentuk kecintaan mereka itu tidak bisa diluapkan secara langsung. Mereka bisa mengutarakannya secara kebersamaan mungkin lah ya. Nah, bahwa ini loh bentuk kecintaan kami. Tapi cara penyampaiannya orang-orang kan berbeda. Ada yang dengan cara face to face, ada yang dengan melakukan seperti itu bentuk kecintaan Persib. Dan tim sebesar Persib akan selalu ada seperti itu. Kalau prestasinya memang tidak bukan menggairahkan lah, tidak sesuai ekspektasi, pasti akan seperti itu. Itu hal yang zaman kami bermain pun, Tep ya, kita sudah pernah menghadapi itu semua gitu kan, tekanan itu semua. Ya resiko kalau bermain di tim sebesar Persib ya memang seperti itu. Tapi ada positifnya, itu membuat setiap pemain di setiap laga itu akan seperti seolah-olah final gitu kan. Jadi tetap harus berusaha, bekerja keras, semangat juang, dan kemauan yang sangat tinggi. Kalau dari Atep, saya masih ingat ya pesan Abo waktu saya masih di tim sebelah. Omat mana lamun ka Persib ulahnya ke media sosial. Walaupun waktu itu memang belum sekencang sekarang kan. Ya kalau Twitter masih ada, Facebook masih ada. Cuman media cetak, media elektroniknya, pemberitaan tentang Persibnya ya sangat besar gitu. Begitupun kritikan terhadap pemain gitu. Nah kembali terjadinya kemarin di seri 3 karena memang Persib tidak konsisten, walaupun tidak kalah sebenarnya ya. Tapi menurut saya masih di jalur yang benar gitu. Tetapi reaksi-reaksi yang dilakukan oleh sebagian supporter mungkin, ya mungkin salah satunya tadi karena tidak bisa diluapkan secara langsung di stadion, sehingga mereka meluapkannya di luar gitu. Tapi menurut saya ada yang salah juga ketika mereka melakukan aksi-aksi yang agak brutal sih ya, sampai ya datang ke PT terus melakukan sesuatu. Menurut saya tidak boleh seperti itulah. Kalaupun memang rasa cinta kita begitu besar terhadap Persib, ya kritiknya untuk membangun gitu. Kita juga sebagai pemain, manajemen juga pasti ingin melakukan yang terbaik gitu. Begitupun pemain gitu. Tetapi kalau tekanannya begitu besar di dalam tim, malah yang rusak nanti tim sendiri. Ya alhamdulillahnya Persib ketika mendapat kritikan, mendapat tekanan yang besar seperti itu, mereka langsung bangkit gitu. Di seri 2 semua dibabat habis kan lawannya gitu. Dan harapannya seperti itu. Tetapi boleh kita melakukan reaksi, tetapi jangan berlebihan, apalagi merusak fasilitas yang ada, apalagi merusak mental pemain. Itu nggak setuju menurut saya. Oke, itu pesan dari Atep dan juga Albo untuk semua bobotoh. Cinta damai ya? Cinta damai, Jadi, harus cinta damai. Intinya gini mungkin ya, reaksi tapi tidak anarki. Betul. Ya, seperti itulah. Jangan sampai nyanyi ya? Gitu. Nyanyi kan dilakukan, tapi kan masih nyanyi-nyanyi wajar. Betul. Berarti kan kalau misalnya Albo dan juga Atep itu selama perjalanan bermain kan selalu ada supporter ya? Berbeda dengan sekarang. Di stadion tidak ada supporter. Waktu kita melakukan wawancara banyak sekali pemain kemarin pada saat kita ke Jogja, mereka mereka ada perbedaan lah ketika ada supporter dan juga tidak ada supporter. Nah, sekarang saya tanya yang sudah lebih terdahulunya dulu nih. Saya nggak ngomong tua ya. Karena sama-sama tua di sini. Maksudnya gimana? Kalau misalnya stadion penuh, itu tuh rasa ke pemainnya tuh kayak gimana sih? Rasa ke pemain itu rasanya gimana sih? Apakah
beban atau justru kayak udahlah gitu hajar gitu? Enggak. So, Gimana ya? Oke gini, kita berbicara masalah itu pasti kaitannya dengan kultur ya. Oke, kalau misalkan Atep pernah bermain sebelum di Persib, bagaimana dia mendapatkan tekanan, mungkin dia masih bisa atas. Tapi kalau di sini, begitu mendapatkan tekanan, itu sudah sangat luar biasa. Bebannya memang bertambah. Jujur, memang bertambah. Ketika kita memasuki lapangan, kita bermain melawan tim, apalagi tim-tim besar ya kan. Yang harus kita hadapi itu banyak. Selain lawan di lapangan, kita harus bisa menghadapi tekanan bobotoh. Belum lagi menghadapi tekanan diri sendiri, kita harus tetap bermain sesuai harapan mereka kan. Kita juga nggak tahu kondisi kita seperti apa. Nah itu memang seperti itu. Kalau yang kita rasakan ya. Tapi ada positifnya juga. Ketika penonton penuh ya, tapi ya penonton penuh, dia yang sebelah sini teriak, jadi nggak kedengeran. Akhirnya ya saling teriak, ya udah biarin aja. Kita bisa fokus akhirnya di lapangan. Tapi kalau misalkan penontonnya sedikit, kedengaran langsung, nah itu yang menjadi masalah. Kalau sekarang versinya anak-anak sekarang ya, yang kedengeran cuma suara pelatih doang kan? Iya. Coba mundur. Nah itu mungkin kayak gitu. Kalau dari Ate gimana? Ya mungkin kalau dari saya memang adanya penonton ataupun supporter memberikan sebuah energi ya. Bahkan para mantan-mantan bilang terdahulu bahwa supporter ini adalah nyawa ke-12. Pemain ke-12 ya. Pemain ke-12. Artinya memberikan semangat, memberikan motivasi. Tetapi gini, yang ada di stadion itu semuanya pasti dukung Persib. Pasti ingin Persib menang, tetapi tidak semuanya mendukung si pemain itu sendiri gitu. Tadi yang disampaikan oleh Abo seperti itu gitu. Kadang-kadang kalau kita salah passing aja, kita bisa disorakin gitu. Dan itu membuat mental kita gitu. Jadi terganggu gitu, yang tadinya pengen main lepas jadi tertekan seperti itu ya itu. Tetapi pada intinya ya tentu kita sebagai pemain adanya penonton sangat bersemangat gitu. Beda ketika tidak ada penonton. Kalau sayuran mah tanpa garam seperti itu. Jadi memang tidak ada yang membakar semangat kami gitu ketika rasa lelah itu ada, ketika kita ketinggalan kebobolan duluan. Tapi kalau ada penonton tuh beda, kita rasanya 90 menit itu kurang gitu, apalagi kalau kita main di kandang gitu. Mau ngejar tuh kejar tuh, tapi ya itu tadi. Kadang-kadang semua yang ada di stadion itu mendukung Persib tapi tidak mendukung si pemain semuanya gitu ya. Apalagi sudah melakukan kesalahan. Betul, itu yang kadang-kadang membuat si pemain tertekan gitu. BTW ini jawab cepet ya. Sebutin satu pemain Persib yang paling kalau tadi kan Kang Abu juga udah ya, cuma sekarang kita tanya lagi nih karena kan kita belum tahu dari sisi Kang Atep. Satu pemain yang paling dinotis, paling dijagoin, paling dipercaya dia bisa jadi orang di kemudian hari. Jawab cepat 1, 2, 3 Abu. Beckham. Febri. Sok mangga disebutkan alasannya sedikit mungkin boleh dijelasin alasannya lagi. Saya di video. Oke. Kenapa saya memilih anak ini? Karena memang ada kulturnya. Kalau nomor 7 biasanya di Persib itu selalu membawa hoki. Seperti yang Bapak ini. Selain cara bermainnya ya. Selain cara bermainnya, saya melihat Beckham pun di sini selalu menjadi pembeda. Dia dengan punya visi yang sangat luar biasa gitu kan. Dia dengan tekniknya yang di atas rata-rata. Beliau juga seperti itu dulu, tekniknya di atas rata-rata. Bukan karena depan orangnya, saya asli. Tapi ya itu tadi ya. Ketika dia selesai di Persib itu dan memberikan kostum terhadap anak itu, dia bisa mengemban tugas dengan baik. Dan saya berharap dia bisa melebihi prestasi kakaknya terdahulunya. Amin. Seperti itu mungkin pandangan saya. Dan satu aja pesannya, jaga attitude-nya aja. Betul. Ya, saya mengenal Febri ketika saya masih bermain juga. Artinya saya pernah bareng sama dia dan saya mengikuti dia dari diklat ya. Pemain ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Kecepatannya, akselerasinya, tingkat kepercayaan dirinya juga sangat baik gitu. Dan paling penting dia punya attitude yang sangat baik. Ketika bareng-bareng dengan kita, dia sangat respect
baik terhadap seniornya maupun terhadap rekan-rekan setimnya. Dan dia mungkin pemain pertama dari Diklat yang langsung mencuat ke tim senior ya, dan langsung menjadi perhatian kan. Dan saya melihat ini tidak mudah gitu, tidak mudah untuk sekelas pemain yang berasal dari Diklat dan langsung mencuat gitu. Kita pun harus keluar dulu untuk meyakinkan itu gitu. Harus cari menit juga ya. Sekolah Betul. dulu, kita Harus juga sekolah dulu. Sekolah mental dulu. Yang paling Sekolah penting. lagi, baru bisa Iya. kembali ke Bandung. Untuk meyakinkan Boboto, untuk meyakinkan manajemen itu sangat sulit. Dan Febri melakukan itu gitu. Melakukan pembuktian seperti, dan menurut saya masih konsisten sampai saat ini, walaupun memang kadang-kadang ada naik turun, itu terkait dengan mental pressure dari penonton kita sendiri. Tapi dia mampu mengembalikan lagi ketika para bobotoh ini mulai melakukan pressure ke dia, tapi dia mampu mengembalikan lagi. Nah, dan untuk waktu-waktu ke depan saya yakin Febri masih mampu dengan kualitasnya, dan ini akan menjadi sebuah tantangan memang. Tetapi salah satu alasan saya memilih Febri adalah dia pemain yang sangat bekerja keras dan memiliki attitude yang sangat baik. Tep, TV leungit. Tep, nah, teu nonton TV. Teu aya cenah.